Baik, selamat siang pada rekan-rekan engineer, terutama chemical engineer. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya sudah berkarir selama 32 tahun dan selalu di bidang proses safety, khususnya proses safety engineering ya, kemudian sedikit pengalaman di environmental engineering. Jadi dan sebagian besar karir saya di dunia industri LNG. Jadi sedikit banyak nanti kalau di sampel contoh pengalaman di bidang pengembangan LNG baik di Indonesia maupun di Qatar. Baik, presentasi saya judul dengan judul Opportunity dan Challenge atau Challenge dan Opportunity Process Safety di dalam pencapaian net zero emission 2050. Seperti kita ketahui bahwa net zero emission itu diinisiatif oleh UN ya, PBB di Paris dengan Paris Agreement tahun 2015 yang kemudian menjadi inisiatif global baik itu nasional, regional dan sebagainya dengan tujuan adalah terjadi balance kalau karbon atau CO2 itu diemisikan ke udara, maka harus ada upaya yang seimbang, kurang lebih equal begitu. Syukur-syukur bisa minus yang teremisikan di udara, sehingga terjadi balance yang zero ataupun minus untuk karbon ke udara, karena karbon menyumbang sebagai gas efek rumah kaca, yaitu pemanasan global. Tujuannya adalah, kenapa dipilih tahun 2050 adalah diharapkan kenaikan temperatur pada tahun 2050 itu maksimum sama dengan sebelum industri terjadi. Jadi kenaikan temperatur bumi itu memang selalu naik ya, karena aktivitas manusia, tetapi yang diatur kemudian atau menjadi cita-cita dari NZE 2050 adalah kenaikannya itu bisa kembali awal-awal manusia mengembangkan industri begitu. Oke. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama bahwa NZE 2050 akan menjadi proyek secara global ya, menyangkut pengelolaan supaya tidak terjadi panas bumi yang berlebihan. Ya, secara umum bahwa rata-rata panas bumi adalah naik 1,5 derajat tiap tahun ya. Dengan tidak ada inisiatif ini selalu jadi kenaikan dan itu sangat membahayakan kehidupan manusia. Sebaliknya, proses safety adalah manajemen yang mengatur integritas sistem operasi yang melibatkan atau yang terjadi di hazardous facilities, sehingga diharapkan adalah tidak terjadinya LOC, loss of containment. Intinya dari proses safety adalah menjaga fluida di dalam proses industri itu tetap di dalam pipa ya, seperti disampaikan tadi dari Pertamina Pak Taufik Aditya Warman. Proses safety challenge sengaja saya pilihkan, ada beberapa inisiatif yang kedepannya industri itu akan mempunyai challenge untuk pengembangan misalkan hidrogen menjadi energi alternatif ya, dan itu menyangkut nanti proses generator dari hidrogen, kemudian penyimpanan, transportasinya dan sebagainya, dan semuanya itu mengandung hazard yang berkaitan dengan proses safety. Nanti kita kupas lebih detail untuk itu. Ya, kemudian dengan inisiatif berikutnya adalah mengenai energy storage yang berhubungan dengan baterai. Itu jelas akan terjadi reaksi berantai kalau kita tidak mampu mengelola dengan benar proses di dalam penciptaan atau produksi baterai, penyimpanan dan sebagainya. Oke, berikutnya saya ambil sampel untuk hidrogen, karena hidrogen ini sangat menjanjikan. Bahkan Pertamina saya dengar sudah punya inisiatif yang luar biasa untuk menangkap peluang ya hidrogen sebagai energi alternatif pengganti hidrokarbon, karena hidrogen sangat bersih, begitu dibakar ya tidak ada jelaganya, katakanlah begitu.
Oke, kalau LNG memang kita lihat memang tidak ada jelaga dan sebagainya, tetapi tetap menghasilkan karbon di dalam pembakarannya karena tetap masih melibatkan C1 atau metan. Ya baik, liquid hidrokarbon itu biasanya ya dipakai untuk di industri roket ya, rocketing. Kalau kita sebagai ini sudah dipakai hidrogen, jadi tapi masih sangat terbatas kapasitas pemakaiannya. Kemudian bersifat non korosif ya, kemudian non toksik, kemudian apalagi masih banyak lagi. Kemudian bisa menjadikan kondisi asphyxiation, yaitu situasi di mana hidrogen di dalam suatu ruangan itu di replace, jika di situ ada hidrogen maka oksigennya itu akan tersingkir, dan itu mengakibatkan suatu kondisi di mana konsentrasi oksigennya bisa mengakibatkan di bawah katakanlah 19%, di mana manusia akan kemudian mulai terjadi simptom pusing, kemudian berlanjut kalau konsentrasi semakin rendah bisa kolaps dan mengakibatkan meninggal, kira-kira itu ya. Kemudian yang lain lagi juga hidrogen ini juga bisa menimbulkan fire dan explosion. Ini yang paling penting kalau kita mau terjun ke dunia industri khususnya hidrogen, itu faktor ini harus menjadi pertimbangan utama ya di dalam desain, operasi, maintenance dan sebagainya. Kita mencatat beberapa tahun terakhir kilang Pertamina mengalami accident explosion yang melibatkan hidrogen, karena hidrogen ini molekulnya kecil sehingga gampang rilis ya. Kemudian kemudian juga tidak kalah pentingnya hidrogen dalam penyimpanannya memerlukan teknologi cryogenik dan lebih ekstrim dibandingkan LNG ya. Kalau LNG minus 160, kalau hidrogen bisa 270-an kira-kira itu ya. Dan itu yang paling penting adalah perlu diingat hidrogen ini odorless ya, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, dan itu kalau rilis terus menerus itu bisa terakumulasi, apalagi kalau sistem deteksinya tidak perfect ya. Jadi dan hidrogen ini meskipun ringan, lebih ringan dari udara, tetapi di dalam sistem desain pabriknya, layout, structure dan sebagainya, kalau itu bisa membentuk suatu confined space, maka hidrogen itu bisa ketrap, dan itu kalau terakumulasi berarti kuantitinya semakin besar, dimana kalau terjadi ada ignition source maka hasil explosionnya akan lebih besar. Dan hidrogen ini hasil explosionnya, vapor pressure-nya lebih besar dibandingkan konvensional hidrokarbon ya, karena flame speed-nya pada saat mulai terbakar itu sangat cepat dibandingkan hidrokarbon, dan explosion itu berbanding lurus dengan flame speed-nya. Oke, kemudian flammability range-nya juga sangat lebar. Saya nggak dilihat ya. 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 Flammability range dari hidrogen itu sangat lebar. Ya. Sekitar 4% sampai sekitar 74%. Jadi sangat lebar. Artinya di dalam range flammability itu hidrogen siap untuk menyala, ignite, dan kemudian kalau kondisinya memungkinkan maka bisa terjadi explosion. Contohnya tadi kalau dia di dalam suatu confined space. Bandingkan dengan metin, misalkan metin itu antara 5 sampai 15% atau 5 sampai 14% flammability range-nya, pendek ya. Dan itu lebih kecil lagi kalau kita bandingkan pada komponen propane, itu lebih pendek lagi ya, sekitar 2 sampai sekitar 12%. Jadi dengan range yang sangat lebar, sifat dari hidrogen tadi akan memberi peluang terjadinya resiko ignition jika hidrogen rilis untuk menyala dan bahkan meledak ya. Dan seperti kita ketahui adalah hidrogen
hanya memerlukan mempunyai minimum ignition energy terendah di dunia, termasuk yang terendah di dunia, hanya 0,02 milijoule. Bayangin, 0,02 milijoule gas hidrogen terkena energi sebesar itu maka akan menyala, selanjutnya tidak bisa dikontrol. Dan Bapak kalau menjatuhkan koin mata uang logam dari lantai 2 ke lantai ke bawah tanpa harus dibanting akan menghasilkan energi lebih besar daripada itu. Ya, artinya apa? Hidrogen sangat siap untuk meledak. Sangat siap untuk meledak. Bahkan kalau Bapak bekerja nanti di suatu fasilitas produksi hidrogen masih menggunakan sepatu yang tidak anti elektrostatik, maka itu juga menjadi sumber penyalaan. Elektrostatik itu lebih besar dari 0,02 milijoule. Ya, ini seorang proses safety itu harus paham mengenai sifat-sifat bahan yang harus dikelola, gitu ya, maupun waktu didesain. Oke, sifat yang lain adalah sifat ledakan hidrogen adalah detonation. Detonation ini sifat ledakannya cepat, ya, di bawah 100 milisecond. Bapak seperti bom molotov, ya, botol dikasih bahan bakar, disumbat, kemudian dinyalain, meledak dalam skala kurang dari 100 milisecond maka terjadi ledakan. Ini berbeda dengan jenis ledakan lain, misalkan vapor cloud explosion, itu memerlukan waktu yang lebih panjang untuk terjadinya ledakan, ya, dan biasanya di atas 100 milisecond. Kalau hidrogen ini sangat cepat, begitu kena sumber energi yang lebih besar dari 0,2 dan kondisinya memungkinkan maka terjadi ledakan. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam penyimpanan hidrogen liquid itu potensi terjadinya BLIVI, boiling liquid expansion vapor explosion, di mana liquid dari hidrogen kalau terkena panas atau paparan panas hanya dengan dibuka, ingat bahwa penyimpanannya adalah minus 250 lebih, ya, dalam keadaan cair, maka akan terjadi mendidih. Kemudian kalau itu terjadi over pressure maka storage-nya akan meledak dengan cepat, dan itulah peristiwa yang disebut BLIVI. Ya, ini ada video singkat mengenai dengan menggunakan software CFD model, ya, Continuous Fluid Dynamic. Dengan izin dari Gekson Indonesia, saya mendapatkan video ini bisa menggambarkan seberapa bahayanya, ya, hidrogen, dan bergunanya yes, sangat berguna. Kemudian tapi bahayanya itu yang harus kita kelola. Begitu kita fail mengelola bahaya dari hidrogen, maka bisa mengakibatkan multiple fatalities, ya, tergantung di situ berapa banyak orang yang ada di dekat range radius terjadinya overpressure, fire dan sebagainya dalam waktu yang bersamaan. Oke, silahkan dibantu videonya, video singkat tapi bisa menggambarkan bahwa kita bicara untuk mempunyai industri hidrogen yang mendukung NZE, ya. Bisa diulang lagi videonya. Betapa bahayanya, ya, hidrogen liquid dalam penyimpanannya. Ini tidak sepele, bahkan dalam skala volume yang kecil saja itu efek ledakannya luar biasa. Dan ini bersamaan antara ledakan menimbulkan blast effect, kemudian fire, kemudian menghasilkan heat radiation, dan bersamaan juga ada liquid yang kemungkinan masih ada, belum sempat jadi vapor tapi sudah ikut terbakar. Jadi nanti ada liquid hidrokarbon yang terbakar, terlontar bersama-sama. Jadi at least 3 itu akan terjadi yang berhubungan dengan fire. Tetapi ada yang bahaya lagi adalah adanya flying object dari material storage-nya itu sendiri, ya. Kita tahu bahwa terjadinya ledakan itu mengakibatkan storage-nya terpecah, ya, berkeping-keping, dan setiap kepingannya itu adalah seperti peluru. Bayangkan dengan 1 milimeter saja kalau menembus otak, jantung atau organ dalam yang vital itu bisa mengakibatkan fatality, ya. Oke, ini saya loncatin saja.
Kemudian gas carbon capture and storage, kebetulan 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya terlibat di dalam proyek ini di Qatar. Kita memisahkan CO2 dari LNG proses, ya, kemudian kita injeksikan ke bumi, dan ini adalah gas off gas dari acid gas off gas yang dari absorber kemudian dikompres dengan multi stage kompresor, 4 kompresor kalau nggak salah waktu itu, diinjeksikan ke bumi, ya. Kurang lebih kapasitasnya 340 ton per jam dari kapasitas kapasitas produksi LNG 32 juta ton per tahun, 4 trin megatrin, masing-masing 7,8 juta ton per tahun. Kemudian produksi dari carbon capture ini juga harus memerlukan monitoring untuk leak detection dan sebagainya, karena CO2 meskipun tidak terbakar tapi bisa menyebabkan asphyxiation, ya, dan sebagainya. Dan ini memerlukan teknologi monitoring system, karena any titik daripada proses pemisahan sampai storage dan injeksi itu bisa mengakibatkan risiko yang tinggi. Oke, kemudian amonia sebagai hidrogen carrier, ya, ini dibaca bahwa amonia mengandung hidrogen. Jadi kalau kita mau mentransfer hidrogen mungkin terlalu berbahaya. Kita bisa tahu tadi dari ledakannya, ya. Bayangkan kalau itu di truk yang membawa hidrogen liquid dengan truk dan melewatin kota, kemudian jalan-jalan umum dan sebagainya, dan itu risikonya sangat besar. Maka salah satu caranya adalah dengan membawa dalam bentuk amonia, kemudian diproses elektrolisis, amonia akan menghasilkan hidrogen. Saya loncatin, ya. Challenge untuk pengelolaan NGI dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan juga memerlukan teknologi yang bisa memprediksi leak sejak awal. Bahkan sebelum terjadi leak itu harus sudah bisa diprediksi. Semua ada alat-alat dan sistem yang sekarang sudah sangat berkembang dibanding waktu beberapa tahun yang lalu. Kita harus mengambil sampel, misalkan ketebalan logam atau storage, kemudian kita prediksi dengan risk assessment, integrity management, dan kita bisa menentukan kapan di titik tertentu itu terjadi leak, kan kemudian proses safety incident terjadi. Ya, tidak kalah pentingnya adalah perlunya regulasi. Saya belum melihat dari government sejak hari pertama bahwa regulasi ini harus disiapkan, ya, terkait dengan NGI, terutama yang berkaitan dengan proses safety, karena ini challenge yang luar biasa besar, dan membuat regulasi itu tidak mudah. Tidak hanya penguasaan teknis tapi juga penerimaan masyarakat terhadap misalkan teknologi baru yang diperkenalkan. Ya, opportunity dari proses safety diantaranya innovation safety technology, kemudian sustainability dari proses itu sendiri, ya, memerlukan ini. Kemudian risk management juga harus ditingkatkan atau dicarikan inovasi sehingga prosesnya bisa berjalan dengan aman, ya. Dan pengelolaannya tentu berbeda untuk setiap material yang dihandle. Kemudian yang tidak kalah pentingnya opportunity terjadinya collaboration antar company atau antar university, akademia, atau antar lembaga, ya, di dalam mendukung NGI. Sayangnya yang saya baca beberapa bulan yang lalu, CEO dari Aramco mengambil data bahwa atau menyampaikan data baru 8% inovasi teknologi maupun funding mengenai NGI itu untuk bumi belahan selatan. Artinya kalau boleh dibilang bahwa kita yang di bumi belahan selatan ini kan punya resource untuk menyerap CO dan sebagainya, tetapi dalam hal funding, collaboration dan sebagainya baru menempati 8%, dan itu harus menjadi tantangan tersendiri, ya, bahwa negara-negara di bumi belahan selatan harus
lebih berkolaborasi sendiri dan sebagainya. Dan umumnya negara-negara bumi di belahan selatan juga masih dalam status berkembang, masih memerlukan hal yang sifatnya simple, kemudian bisa empower keekonomian dan sebagainya, kemudian mendapatkan tantangan, kewajiban harus mulai NGI yang tentunya tidak murah, kira-kira gitu. Ya, kesimpulannya adalah bahwa NGI dan sebagainya yang sudah kita sampaikan tadi, opportunity, itu proses safety harus menjadi jantung kalau kita mau membangun industri, baik itu produksi dari material-material atau inisiatif yang kita sampaikan tadi, juga transportasinya dan juga storage-nya, kurang lebih itu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih.